Ya. Ya, pemirsa, kita tahu pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di tahun 2022 hingga 450 triliun rupiah, di mana alokasi anggaran infrastruktur tersebut naik 7,81% dibandingkan dengan tahun ini. Pemerintah hingga kini masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam agenda pembangunan nasional dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini terlihat dalam kebijakan fiskal tahun 2022 di mana pemerintah sudah menyusun dan menetapkan alokasi anggaran untuk kegiatan infrastruktur sebesar 450 triliun rupiah. Bahkan jumlah anggaran infrastruktur ini meningkat 4,81% bila dibandingkan dengan alokasi pada tahun ini sebesar 417,4 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani seperti dikutip media mengatakan pembangunan infrastruktur masih dilanjutkan untuk menutup gap infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adopsi teknologi. Meski saat ini pemerintah masih berjuang pulihkan ekonomi dari tekanan pandemi COVID-19. Sebab mengacu pada G20 Surveillance Note November tahun lalu disebutkan 0,5% PDB untuk belanja infrastruktur ini mampu memberi tambahan 1% untuk pertumbuhan ekonomi per tahun dalam 4 tahun berikutnya. Namun demikian Sri Mulyani menegaskan belanja infrastruktur harus diikuti dengan perencanaan dan proses yang baik, transparan dan kompetitif untuk mendapat efek berantainya. Sehingga dalam jangka panjang infrastruktur diharapkan berkontribusi melalui peningkatan kapasitas produksi, perbaikan arus barang dan jasa, sehingga pada akhirnya akan tercipta efisiensi ekonomi. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Gemma Guyardi, Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Ya, Mas Gemma tadi memanfaatkan momentum, peluang yang terbuka lebar dengan pelemahan indeks harga saham gabungan, ada peluang dana lagi masuk ke pasar modal, sementara tadi pemerintah sudah menyiapkan anggaran yang cukup besar juga untuk pembangunan infrastruktur yang masih menjadi fokus dari pemerintahan saat ini. Bagaimana? Apakah kita bisa menyasar beberapa emiten-emiten berbasis konstruksi seperti ada Waskita Karya, kemudian Wijaya Karya, Adikarya, dan PTPP? Ya, kalau kita perhatikan ya, sektor konstruksi di Indonesia itu memang kinerjanya paling mengecewakan sebenarnya. Oke. Jadi dia hanya akan naik kalau seasonal aja. Jadi ada satu gerakan besar itu. Tapi kalau untuk saat ini jelas dengan adanya berita seperti itu ya kita melihat harganya harusnya akan diseret dulu ke bawah karena itu juga masih tahun depan. Dan kalau kita bicara secara bisnisnya ya, misalnya 450 triliun itu benar-benar masuk. Kita masyarakat kayaknya udah kebal juga nih penghuni bursa efek, ada SBF katanya, habis itu ada euforia, habis itu ternyata di PHP-in juga kan. Terus dulu kan 400 triliun juga tapi nggak kelihatan gitu karena memang belum dikerjakan. Jadi harapan saya jangan kemakan hype deh gitu. Jadi nanti kalau benar-benar sudah terbukti dananya masuk, performance-nya bagus, baru di situ dipertimbangkan. Nah, untuk strategi di marketnya tentunya emiten-emiten ini juga pastinya kan mereka akan memilih untuk mungkin buyback di harga yang lebih rendah. Jadi saya rasa tidak dalam waktu dekat harganya lalu serta-merta akan naik menyambut berita itu. Oke. Kalau misalnya kita bahas coba beberapa di antara emiten-emiten berbasis konstruksi khususnya BUMN ya, Waskita Karya nih Mas Gemma. Kalau kita cermati dan mungkin bisa ditampilkan juga terkait dengan infografik ya dari kinerja Waskita Karya pada closing market kemarin naiknya cukup kencang, 4,76%. Kemudian ini berada di posisi 990 dan kinerja dalam satu pekan masih mengalami tekanan minus 1,49%. Kemudian kinerja dalam satu bulan melemah 7,04% dengan aksi beli asing dalam satu pekan sekitar 2 miliar rupiah. PE ratio-nya minus 1,82 kali dan market cap mencapai 13,44 triliun rupiah. Dan kita beralih ke infografik selanjutnya, ada Wijaya Karya juga ini yang mungkin bisa kita cermati. Closing market kemarin masih mengalami tekanan 0,4% di level 1230, kinerja dalam satu pekan minus 8,89% dan satu bulan minus 13,68%. Adapun aksi beli asing dalam satu pekan sekitar 2,7 miliar rupiah dengan PE ratio-nya 59,39 kali dan market cap 11 triliun rupiah. Ya, berikutnya bisa Anda saksikan kembali ini Adikarya, di mana pada closing market kemarin masih dalam posisi menguat 1,56% di level 975, sementara kinerja dalam satu pekan masih juga mengalami tekanan 7,14%, kemudian kinerja dalam satu bulan melemah 11,76%. Aksi beli asing dalam satu pekan 219 miliar rupiah dengan PE ratio
128,69 kali. Market cap mencapai 3,47 triliun rupiah. Dan selanjutnya ada PTPP, ini juga dalam closing market kemarin stagnan saja di level 1080, dalam satu pekan minus 8,47%, kemudian dalam satu bulan minus 12,55%, kemudian asli jual asing. Kita lihat ini sekitar 72,74 miliar rupiah. Dalam artian ini aksi beli ya, mohon maaf ya. Kemudian PE ratio-nya 52 kali dan market cap mencapai 6,7 triliun rupiah. Kalau dilihat dari data-data yang sudah disampaikan ini Mas Gema, memang rata-rata kinerja dalam satu pekan, satu bulan ini masih negatif. Nah, bagaimana mungkin rekomendasi yang bisa Anda berikan? Ya, kalau kita perhatikan ini nanti baru mulai akan recovery tetap di bulan Agustus, Juli Agustus lah paling tidak. Oke. Jadi untuk sekarang prosesnya akan ngikutin kondisi seperti ini terus. Jadi ini yang kita harap investor juga bersabar karena market yang terjadi saat ini walaupun angka-angka itu mendukung tapi tetap money flow-nya belum masuk ke market sama sekali. Oke, jadi untuk menyikapi market seperti ini Anda katakan bulan Juli dan Agustus begitu, apakah sebaiknya kita masih wait and see dulu, menyiapkan amunisi saja pada saat bulan Juli dan Agustus mendatang untuk sektor konstruksi? Jadi untuk konstruksi kayak gini ya, kita pakai cara tawar di pasar gitu. Jadi nawar sekuat-kuatnya, antri aja di harga yang bawah. Oke. Itu juga kalau kalian suka saham konstruksi dan mungkin kalau memang mau konstruksi dari portofolio mungkin dikasih satu kursi lah gitu ya. Kalau misalnya kita bagi portofolio jadi 5 ya mungkin satu slot itu untuk konstruksi boleh. Tapi menurut saya sektor yang lain harusnya akan lebih kuat daripada konstruksi. Kalau kita mau masuk misalnya di Waskita Karya begitu, the best entry yang mungkin Anda bisa sarankan kira-kira di level berapa? Kalau misalnya kita mau cicil beli dengan posisi tawar seperti yang Anda katakan kita mengambil posisi bawah. 800. Itu ada support di situ. Baik, 800 untuk Waskita Karya. Kemudian bagaimana dengan Wijaya Karya? Wijaya Karya ada support di 1075. Nah, jadi saya memberikan satu gambaran ya. Itu 800, 1075 di Wika itu adalah referensi awal dulu karena trennya masih bearish. Anda nggak bisa serta-merta masuk dalam kondisi tren bearish dan terutama di sektor yang kena pukul kayak begini. Jadi bisa diseret terus ke bawah. Tapi paling tidak itu jadi satu awareness. Kita minimum kita tunggu di situ. Tapi pada saat harganya tidak nyampe situ dan mulai menunjukkan ada pola-pola pembalikan arah, kita bersiap untuk makan di atas gitu. Yang penting jangan beli ketika memang masih jelas harga masih akan menuju ke target yang lebih rendah. Oke, berarti 800 ke 1075 untuk Waskita dan Wijaya Karya juga sambil mencermati apakah pergerakannya nanti ada peluang rebound atau justru turun lebih dalam lagi ya? Ya, sementara sih kita maunya ngantri di bawah sampai benar-benar terbukti bahwa ada yang kita bisa ambil dari pola yang lebih tinggi gitu harganya. Baik, bagaimana dengan Adikarya dan PTPP untuk entry levelnya? Ya, sama ya. PTPP dan Adikarya PTPP itu ada support di 900 dan Adikarya itu ada support di 800 juga. Oke. Jadi ini salah satu target-target yang harus kita cermati. Artinya sebelum ada tanda-tanda pembalikan arah, which is Anda harus memang pelajari dari price action analysis, maka target bawah itulah minimum target yang harus kita amati. Baik, itu dia analisis yang menarik terkait dengan sektor konstruksi meskipun pemerintah sudah menggadangkan tadi ada 450 triliun yang sudah disiapkan untuk pembangunan infrastruktur di tahun 2022 mendatang. Tapi seperti yang tadi sudah Mas Gema katakan, bulan Juli dan Agustus itu adalah momentum yang perlu dilihat apakah memang ada penguatan yang terjadi dari pergerakan saham-saham berbasis konstruksi ya. Baik, pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada Anda pemirsa. Dan selanjutnya bagaimana dengan kondisi market begitu? Anda melihat apakah pelemahan yang terjadi 5.700 begitu sampai kapan ini Mas Gema? Ya, jadi kalau kita bicara yang very short term-nya, sebenarnya ada minor time bottom yang bisa terjadi itu tanggal 26, tapi 26 libur ya. Oke. Sehingga untuk pembentukan minor support ini paling tidak tanggal either hari ini atau 27. Saya sih lebih lihatnya mungkin 27 konfirmasinya nanti. Oke. Sehingga minor support yang terbentuk ke depan ini ada peluang yang cukup besar bahwa terjadinya di tanggal 27 itu. 27 Mei. Dan kalau kita lihat dari sisi sektoral bagaimana? Apakah juga kita follow up saja terkait dengan pergerakan aktivitas begitu dalam artian investor asing yang sudah mulai menyasar kembali saham-saham big caps? Ya, dan sektor yang kita perhatikan yang nantinya harusnya akan menjadi hot sektor di Indonesia itu tetap di banking dan coal mining. Oke, banking dan coal mining. Oke, kalau kita cermati mungkin bankingnya sendiri bagaimana? Karena ini juga
fluktuatif sekali pergerakannya Mas Gema. Dengan banyaknya investor asing yang masuk, pada saat sudah mereka mendapatkan cuan langsung dilepas. Bagaimana ini strateginya? Ya, kita perhatikan untuk jangka menengah ya, di 6 bulan ke atas tuh Bank Mandiri dan BRI itu akan memimpin bursa kita. Jadi Anda persiapkan saja, kalau sekarang kita memperhatikan Bank Mandiri itu udah di area support sih, di area 5575 sampai 5700 itu udah area support. Terus kemudian Bank BRI itu juga di area support 3.800-an. Nah, ini upside opportunity-nya sekitar 30%-an, Mas. Jadi saya percaya bahwa asing akan akumulasi, dan proses akumulasi asing itu pastinya kita lihat bahwa di bulan Maret 2020 yang lalu mereka itu tidak dapat banyak barang kemungkinan. Makanya kali ini akumulasinya harusnya lebih lama gitu. Kalau mereka lagi proses akumulasi, berarti kita akan tahu bahwa pergerakan market itu akan cenderung lebih banyak ke sideways ya, karena mereka lagi top up barang. Oke, itu dia. Berarti kita juga sambil mencermati seberapa kuat juga mereka masuk dan bertahan lama begitu kali Mas Gema ya? Betul. Dan kita harus sabar, karena kalau mereka lagi ngumpulin barang, marketnya pasti akan dibuat atas bawah terus. Iya, itu dia. Kita akan jeda dulu sebentar, nanti sampai di segmen berikutnya kita akan bahas emiten update yang sudah disiapkan oleh redaksi Mas Gema. Ya. Baik, pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi.